Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwahyu Rini Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3, tahun 2023, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan nomor NIM 2315409. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di kelas 8 SMP Negeri 1 Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ana. Marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi di jam mata pelajaran IPS Turilin. Oke, hari ini kita lihat yang tidak masuk siapa? Lilin. Oh ya, dari kelihatan dari sini juga sudah tidak ada yang tidak berangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siap menerima pelajaran Ibu hari ini? Siap. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan mengulas materi yang kemarin. Masih ingat materi yang kemarin, anak-anak? Masih. Ya, materi mobilitas sosial. Sedikit mengingatkan kepada kalian, apa itu mobilitas sosial? Ayo, yang menjawab siapa? Sekedar mengingatkan, mobilitas sosial adalah Tri Jasinta. Oke. Mobilitas sosial adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ya, itu salah satu pengertian dari mobilitas sosial. Ada beberapa mobilitas sosial. Ada mobilitas secara horizontal, kemudian apa? Secara vertikal. Horizontalnya bisa naik atau bisa turun. Nah, itu sekilas materi yang kemarin. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu ada di bab 3. Kita lihat di depan papan tulis. Nah, temanya adalah nasionalisme dan jati diri bangsa. Untuk materinya yang kita akan pelajari yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap penjelajahan samudra.
Nah itu tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mendiskusikan pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap penjelajahan samudra. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan materi pada saat kelas 7, kondisi geografis. Nah, sebelum Ibu melangkah lebih lanjut, kita lihat video materi pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra. Siap anak-anak? Siap. Oke, ada kalimat tematik dari saya sebelum diawali pembelajaran ini. Kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap penjelajahan samudra. Saya akan bertanya dulu pada kalian. Jelaskan letak geografis Indonesia. Ada yang bisa menjawab letak geografis Indonesia? Saya, Bu, Iya, anak. yaitu posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan. Oke, posisi berdasarkan kenyataan itu salah satu letak geografis. Sekarang ada lagi pertanyaannya. Indonesia merupakan salah satu jalur untuk penjelajah samudra. Berarti Indonesia itu letaknya titik-titik di antara titik-titik. Siapa yang menjawab? Indonesia itu letaknya sangat strategis. Itu juga sangat pengaruh. Siapa yang menjawab? Letaknya di mana dan di mana? Ayo, coba siapa yang bisa menjawab? Letak Indonesia itu terletak di antara dua benua dan iya, nah itu benua apa? Benua Asia, Dan Australia, kemudian Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. itulah salah satu yang menjadi faktor pendorong penjelajah samudra juga datang ke negara Indonesia. Nah, guru tidak akan banyak untuk menerangkan panjang lebar, kita akan mulai dengan diskusi kelompok, tapi sebelumnya Bu Guru akan mengetes kalian semua untuk menentukan masuk kelompok 1, 2, 3, 4, atau 5. Jadi nilainya ada yang nilai yang tinggi, sedang, dan cukup. Oke, kita siapkan. Yuk langsung dijawab aja ya. Ya, langsung dijawab. Indonesia menjadi salah satu, garisan itu nih soalnya, kamu langsung jawab. Indonesia menjadi salah satu negara yang merupakan jalur strategis untuk perdagangan internasional. Karena Indonesia terletak di nomor 2. Kalian perhatikan Bu Guru. Mengapa terjadi perbedaan kondisi geografis di Indonesia? Saya ulangi, mengapa terjadi perbedaan kondisi geografis di Indonesia? Ayo, silakan dikumpulkan. Ya, ambilin semua, Mas. Ya. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video ini kita akan belajar materi teks kelas 8 ya, yaitu tentang bagaimana sih pengaruh geografis terhadap penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Masih ingatkah teman-teman bahwa negara kita Indonesia berada di pulau benua dan pulau samudra, serta di Indonesia yang tropis dan wilayahnya berbentuk kepulauan. Kondisi geografis tersebut yang membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati ya, sehingga berdampak pada kekayaan alam yang melimpah ruah. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia membuat kesempatan atau bangsa Eropa berdatangan ke Indonesia. Bangsa Eropa kehilangan akses untuk mendapatkan rempah-rempah. Sebab bangsa Samudra merupakan titik penting yang menjadi jalur perdagangan darat yang menghubungkan Eropa dengan Asia. Hal ini yang membuat bangsa Barat berpikir untuk mencari sumber rempah ke wilayah yang memiliki geografis seperti Indonesia. Faktor yang kedua adalah motivasi imperialis.
Bangsa Barat motivasi dengan simbol yang kita pilih yaitu go, glory, dan gospel. Go adalah motivasi bangsa Eropa untuk meraih kekayaan dengan menguasai sumber daya baik itu emas, perak maupun bahan tambah serta komoditas lainnya yang berharga. Sedangkan glory adalah motivasi yang terkait dengan keinginan untuk menguasai wilayah, kemudian mendatangi dan menjadikan sebagai wilayah koloni. Dan yang terakhir adalah gospel. Gospel merupakan misi menyebarkan ajaran Nasrani seperti Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah yang baru mereka datangi teman-teman itu ya. Untuk itu bangsa Barat sangat kesulitan mencari bahan bakar maupun bahan mentah di wilayah ini sendiri teman-teman. Sehingga koloni bangsa Eropa mencari sumber bahan baku tersebut ke wilayah yang memiliki kekayaan alam seperti di Indonesia teman-teman. Itulah pengaruh geografis terhadap penjelajahan bangsa Barat ke Indonesia ya. Semoga pembahasan ini dapat mencerahkan teman-teman untuk belajar IPS ya teman-teman. Sampai jumpa dan salam dari IPS Channel. Dadah. Guru sudah menilai untuk asesmen awal menentukan kelompok mana ikut kalian. Ini di sini ada 5 kelompok. Nanti yang saya panggil semua setelah saya bacakan kelompoknya, kamu langsung membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Trijasinta, kelompok Alia, kemudian Abdullah, terus Tihadatul, dan satu lagi Salwa. Kelompok 2 Zulfa, kemudian Ana, terus Ahmad, terus Afrida, dan Febi. Kelompok 3 Nur Hikmah, Askiatul, Aisyah, kemudian Rihana, dan satu lagi Ulan. Kelompok 4 Nike, kemudian Talita, Nurun, Fadil, Arsya, dan Yuniar. Oke, sekarang kalian duduk di tempatnya masing-masing sesuai dengan kelompok tanpa rame. Kelompok 1, kelompok 2 sini, ayo 2 cepat 2, ayo diputer. Nah, 1 ya, ini aja. Ya. Kelompok 3 mana? Oke. Kelompok 1. Oke. Kelompok 2. Kelompok 4. Ya. Dan terakhir kelompok 5. Oke, sini kamu. Ya, duduk ke situ. Oke. Sudah ada kelompoknya masing-masing. Oke. Sebelum dimulai ya, di situ beda-beda soalnya tergantung tadi nilai hasil kalian di asesmen awal. Oke, di situ ditulis ada kelompoknya, tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, terus di belakangnya ada pertanyaan dari LKPD lembar kerja siswa yang tadi ada di situ atau lembar kerja peserta didik. Penilaiannya 1, biar kalian tahu Bu Guru akan menilai kerja sama kalian. Baik secara kelompok atau per individu atau perorangan. Kemudian yang kedua, kita presentasikan. Dipresentasikan ke depan, kalian boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan yang ketiga, nanti setelah dipresentasikan, boleh kelompok lain untuk menanyakan. Paham? Paham. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan, boleh buka buku, Bu. Boleh untuk literasinya. Silakan.
Nah, mana dulu? Bisa? Ya, ini kelompok berapa? Satu, ya, tak nilai dulu ya. Kelompok satu, ya. Yang kelompok 5 mana? Oh iya, itu kelompok 5. Terserah. Ini kelompok berapa? 5. Oh, kelompok 5. Kelompok 5. Ini kelompok 5.
Oke, gimana anak? Udah siap? Ya, ini ada 5 kelompok. Bu Guru acak biar tidak nanti kelompok 1 aku yang maju dulu, 2 maju dulu. Nah, akhirnya Bu Guru acak. Yang maju pertama dari kelompok terakhir, kelompok 5. Ayo. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Salom Maulida. Perkenalkan nama saya Nurul Akbar. Perkenalkan nama saya Niki Nuraini. Perkenalkan, nama saya Kristiani. Yang lain boleh nyimak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kedatangan bangsa Barat dengan ke Indonesia adalah 3G, yaitu gold, glory, dan gold spell. Jelaskan maksud dari 3 glory. A. Glory adalah semboya yang merupakan penjelajahan. Mereka bertujuan untuk memburu kekayaan seperti emas, perak, dan bahan tambang. Hal ini dilakukan agar bisa menjaga negara yang makmur. Glory adalah semboyan yang berhubungan dengan kejayaan sebuah negara. Oleh sebab ini, mulai berkembanglah paham imperialisme kuno. Imperialisme adalah sebuah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain agar mendapatkan kekuasaan dan keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini mendorong bangsa Eropa ingin memiliki daerah kekuasaan yang luas dan banyak di berbagai negara. Gospel adalah semboyan yang berhubungan dengan penyebaran ajaran Injil, sehingga saat mereka melakukan penjelajahan, mereka juga yang mengajarkan agama dan bangsa lain. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oh, siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dratul Maula dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 5. Tadi dikatakan salah satu dari faktor pendorong kedatangan bangsa Barat itu karena Indonesia kaya akan bahan rempah-rempahnya. Sebutkan jenis-jenis rempah-rempah yang di Indonesia dan manfaatnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Contoh rempah-rempah yaitu kunyit, lengkuas, kencur, kemiri, dan lain-lain. Manfaatnya adalah untuk kecantikan, obat-obatan, dan masakan. Sekian dari kami. Apa ada yang kurang jelas? Sudah jelas kalian semua ini? Nah, iya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang maju kedua, Bu Guru panggil kelompok 3. Monggo, kelompok 3, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hoironur Safa. Perkenalkan, nama saya Nurikma Maulina. Perkenalkan, nama saya Astiatul Aulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifani. Perkenalkan, nama saya Pertanyaan nomor 1. Apa masalah yang dibahas dalam artikel di atas? Jawab. Pengaruh kondisi geografis Indonesia yang mempengaruhi penjelajahan Nanya, samudera. Nanya. Oh iya, ada yang mau nanya ke kelompok berapa ini? Pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia sehingga berpengaruh pada penjelajahan samudra. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial ekonomi maupun budaya. Jawab. Secara ekonomi, Indonesia dapat melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan mudah.
Secara sosial, Indonesia pernah mengalami penjelajahan oleh bangsa Eropa. Secara budaya, Indonesia dapat mengenal berbagai macam budaya asing melalui interaksi perdagangan, baik itu dari perdagangan Arab, Cina maupun India. Pertanyaan nomor 3. Mengapa negara Indonesia menjadi salah satu tujuan penjelajahan samudra? Jawab, karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam. Apakah ada yang mau bertanya? Ini ada yang bertanya ya? Saya Bu, saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3. Rute penjelajahan samudra ke Indonesia dimulai oleh negara apa saja? Saya dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya adalah Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Apakah ada yang belum jelas dari jawaban kelompok kami? Silakan, gimana menurut kalian rute perjalanan penjelajah samudra Indonesia itu dimulai di negara Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Belanda dan Inggris. Ya, alangkah lebih baiknya nanti ditambah dengan tokoh pelopornya. Ya, gimana? Agak Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang terakhir ya, tadi kalian sudah 4 kelompok ya, berarti yang terakhir, yang penutup berarti harus lebih bagus. Coba kelompok 2, silakan presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Analta Unisa. Perkenalkan, nama saya Febiola Wahid. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Perkenalkan, nama saya Zulfatia Sofia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Givano Aprianto. Soal nomor 1. Letak negara Indonesia sangat strategis dan Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Jelaskan alasan mengapa letak Indonesia sangat strategis. Jawab, karena terletak di antara 2 samudra yang sangat ramai pelayarannya, ditambah dengan kekayaan dan sumber daya alam yang sangat menunjang perdagangan. Nomor 2. Mengapa Indonesia terjadi daya tarik negara-negara Eropa untuk menjelajah ke Indonesia? Jawab, karena terkenal akan kekayaan rempah-rempahnya yang sangat dibutuhkan dan memiliki nilai jual beli dengan Eropa. Nomor 3. Negara Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Coba kalian sebutkan macam-macam rempah-rempah yang dimiliki oleh negara Indonesia. Jawab, lada, cengkeh, kayu, manis, manila, kapul. Nah. Ada yang mau bertanya? ya, silakan tadi presentasi dari kelompok 2, barangkali ada yang dari kelompok lain untuk bertanya, silakan. Saya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fadil Zuhri dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya ke kelompok 2. Jadi pertanyaannya adalah, apa dampak positif dan dampak negatif dari penjelajahan samudra di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dampak positifnya yaitu pertukaran budaya dan agama. Dampak negatifnya adalah terjadinya penjajahan bangsa asing ratusan tahun lamanya. Ada 2 pertanyaan ya, dampak negatif sama dampak positif. Ya, tadi udah dijawabnya cuma satu-satu. Nanti bisa kamu mengembangkan lagi ya, karena waktunya juga sudah tidak cukup gitu. Nanti kita ada tes soalnya. Ya, gimana? Sudah puas kelompoknya Fadil? Sekarang silakan yang terakhir menutup yang paling bagus. Sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah
Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok dengan materi pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra di Indonesia. Guru akan menyimpulkan hasil presentasi kalian dari masing-masing dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata semua sudah bagus ya. Kalian juga sudah memahami, betul atau tidak? Ya. Terus diskusinya itu memang suatu gambar atau artikel yang untuk dijelaskan, kemudian kamu bernalar kritisnya, yaitu ini apa dan sebagainya. Saya juga sudah cukup puas dengan jawaban kalian. Nah, setelah ini untuk langkah selanjutnya setelah diskusi kelompok, Bu Guru akan memberikan suatu penilaian sumatif. Silakan nanti kalian dikerjakan, tapi terlebih dahulu tempat duduknya kita rubah dari yang awal tadi 22. Nanti Bu Guru membagikan lembar soal sumatifnya. Oke? Ya. Setelah kita mempelajari tentang materi ini, guru akan memberikan soal penilaian asesmen sumatif ya. Silakan kalian kerjakan. Saya berikan soal sebanyak 5 jenis butir soal esai. Kalian kerjakan langsung dijawab di belakang lembar soal. Silakan kalian kerjakan untuk waktu 10 menit, tidak mencontek. Paham? Ya. Dikerjakan di belakangnya. Pertanyaan singkat, jelas, dan padat. Susah atau mudah? Mudah. Oke, waktu sudah selesai. Silakan kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Ya, sini. Sudah selesai ya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan soal ini, tapi guru minta maaf tidak langsung sudah dikoreksi ya, karena waktunya juga tidak cukup. Nanti kita koreksi besok, langsung ada pas jam pelajaran guru kita bagi. Guru akan menyimpulkan hasil materi hari ini, yaitu dengan materi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap penjelajahan samudra. Tadi sudah kita bahas bersama, berdiskusi. Tadi kesimpulannya apa anak-anak? Penjelajahan samudra itu dimulai dari 4 negara. Negara apa saja ya? 1, Portugis, 2, Spanyol, 3, Belanda, 4, Inggris. Mereka berdatangan ke negara Indonesia karena salah satu faktor pendorongnya adalah negara Indonesia kaya akan hasil rempah-rempah. Tadi juga sudah kita bahas, rempah-rempah itu terdiri apa saja? Jahe, lengkuas sama laos sama ya, agak lengkuas ya, kemudian kemiri, pala tidak kamu sebutkan, kayu manis, banyak sekali dan tidak asing, terutama bagi yang perempuan, tidak asing. Manfaatnya apa? Bisa untuk kecantikan, untuk obat itu. Kemudian itu tadi, terus ada pendorongnya yaitu 3G atau 3G. Apa yang pertama? Mencari apa itu? Iya, mereka istilahnya mengambil rempah-rempah untuk dijual kembali ke negaranya lebih mahal daripada saat mereka membeli di Indonesia. Yang kedua apa? Glory. Ya, glory mencari kejayaan. Yang ketiga, yang terakhir, gospel, menyebarkan agama Nasrani. Setelah guru memberikan tadi kesimpulan hasil materi hari ini, Ibu akan memberikan sedikit refleksi. Refleksinya pertama dari kalian. Gimana materi hari ini? Menyenangkan. Jujur. Gurunya suaranya keras apa tidak? Benar.
Terdengar? Kemudian setiap pembelajaran kan kita beda-beda. Kali ini kita menggunakan video pembelajaran. Asik apa tidak? Asik. Ada gambar ya, ada gambarnya jelas. Yang dari ini yang bisa diambil kesimpulan untuk kamu sendiri. Kamu bisa lebih apa? Satu, lebih bisa mengetahui pembelajaran yang tentang materi ini. Tentang apa itu? Oh, ternyata Indonesia itu dulu memang banyak jadi rebutan dengan negara-negara lain. Itu salah satu. Oh, berarti Indonesia adalah negara yang bagus ya. Ya, tadi kan Bu Guru minta kamu merefleksi diri pelajaran hari ini. Sekarang gantian Bu Guru. Kali ini Bu Guru mengajarnya terlalu lama, lambat, lama, atau bagaimana? Apa boleh kamu mengkritik saya? Apa terlalu cepat? Enggak. Cukup? Terus materi kali ini cukup kamu pahami? Jelas? Jelas. Terima kasih. Itu saja refleksi kita, guru dan kalian ya. Jadi berarti ada timbal baliknya. Jadi nanti guru bisa memperbaiki apabila nanti suaranya kurang keras atau terlalu cepat gitu ya. Materi yang selanjutnya setelah selesai di materi materi pengaruh kondisi geografis, kita akan mempelajari tentang yaitu kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nanti besok hari Rabu ya tanggal 6 kita akan mempelajari materi tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Alhamdulillah hari ini pembelajaran telah selesai. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Ana? Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.